Gresik Petrokimia berhasil cetak poin penting demi meraih tiket Grand Final Proliga 2025. Diketahui Gresik Petrokimia telah menjalani laga penting melawan Jakarta Electric PLN pada Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025 di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah. Medi Yoku berhasil mencetak skor 3-0, 25-21, 25-18, 25-20 bermain penuh impresif di debut keduanya. Namun, Megawati Hangestri tidak bermain penuh, ia hanya bermain sebagai pemain pengganti si beberapa rotasi. Kemenangan Gresik Petrokimia ini juga karena kesalahan dari tim Jakarta Electric PLN yang terus melakukan kesalahan dan tidak memanfaatkan peluang secara beruntun. Di set pertama, Medi Yokun menjadi kunci kekuatan Gresik Petrokimia. Tim asuhan Jiang Jiein berhasil memimpin laga 8-5. Sementara Electric PLN melakukan kesalahan di mana servisnya tidak tepat sehingga menguntungkan Gresik Petrokimia. Tidak menyerah, Kalsei Kukces memberikan perlawanan, akan tetapi masih bisa ditepis oleh Gresik Petrokimia, skor terus dipimpin hingga 8-13. Set pertama berakhir dengan skor 26-24 oleh Gresik Petrokimia. Walaupun Electric PLN sempat mengimbangi skor dengan 24-24, akan tetapi Gresik Petrokimia berhasil unggul. Semakin percaya diri, set kedua Petrokimia terus mendesak Electric PLN hingga skor menjauh menjadi 8-4. Lagi-lagi setter Electric kembali melakukan kesalahan, Dewi maupun Magda terus bergantian masuk ke dalam arena dan sama-sama tampil off. Electric harus kalah di set kedua dengan skor 25-18. Set ketiga kesalahan kembali dilakukan oleh Magda hingga akhirnya tertinggal menjadi 10-7. Petrokimia berhasil unggul di set ketiga dengan skor 25-20 dan berhasil mengamankan tiket Grand Final Proliga 2025. Gresik Petrokimia kini berada di peringkat kedua dengan 9 poin klasemen sementara. Namun, kepastian mereka lolos pun harus menunggu hasil laga dari Pertamina Enduro versus Popsivo Polwan pada Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Hasil final for Proliga 2025 Putri. Pertandingan sengit antara Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro. Gresik Petrokimia yang kini terdampar di dasar klasemen, sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asal lolos ke babak Grand Final Proliga 2025. Hal itu membuat pelatih Jeff Jiang Jie memutuskan untuk menurunkan skuad terbaiknya termasuk memainkan Megawati Hangestri di laga kali ini. Tapi tak hanya untuk Gresik Petrokimia, laga ini juga sangat penting bagi Jakarta Pertamina Enduro. Jordan Thompson Chess hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan satu tempat di Grand Final Proliga 2025. Maka dari itu kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dan membuat laga ini berjalan dengan sangat ketat sejak awal. Megawati Hangestri DKK takluk dari Jordan Thompson Chess dengan skor 23, 25-22, 25-20, 15-25, 22, 25, 9, 15. Gresik Petrokimia yang akhirnya menurunkan Megawati Hangestri langsung tancap gas di awal set pertama. Meski Gresik Petrokimia unggul sejak awal set pertama dan set kedua, namun secara perlahan JPE mengejar Megawati Hangestri Chess pada set selanjutnya. Keunggulan Gresik Petrokimia pun bertahan hanya 2 set awal, Megawati Hangestri Chess sukses merebut set pertama dan kedua dengan kemenangan 25-22, dan 25-20. Jordan Thompson kembali menjadi tumpuan Jakarta Pertamina Enduro yang berhasil unggul di awal set ketiga. Junaida Santi dan Jordan Thompson pun berhasil membawa Jakarta Pertamina Enduro merebut set ketiga dengan skor 15-25. Meski Gresik Petrokimia sempat membalikan kedudukan, Jakarta Pertamina Enduro berhasil kembali memimpin di pertengahan set keempat.
Keunggulan tersebut bahkan bertahan hingga akhir dan membuat JPE berhasil memenangkan set keempat dengan skor 22-25. Sama-sama mengincar kemenangan, pertandingan berjalan dengan ketat sejak awal set kelima. Namun, Jakarta Pertamina Enduro yang sudah mulai nyaman bermain berhasil unggul di set kelima. Jakarta Pertamina Enduro pun berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan setelah mereka merebut set kelima dengan skor 9-15. Kemenangan itu pun membuat Jakarta Pertamina Enduro menjadi tim pertama di divisi wanita yang berhasil melaju ke babak Grand Final Proliga 2025. Megawati Hangestri akhirnya buka suara soal alasan sebenarnya ia tidak lagi melanjutkan karir bersama Jung Kwon Yang Red Spark di Liga Voli Korea musim depan. Fakta ini sekaligus mengakhiri segala spekulasi tentang masa depan Megatron, julukan Megawati. Padahal, saat itu Megawati sedang berada di puncak performa. Ia sukses membawa Red Spark melaju hingga ke partai final V-League melawan Incheon Pink Speeders. Namun di tengah prestasi gemilang tersebut, kekhawatiran fans mulai muncul, akankah Mega tetap di Red Spark musim depan? Kekhawatiran itu ternyata beralasan. Berdasarkan regulasi resmi Konfederasi Voli Korea (KOVO), pemain asing, termasuk dari Asia, dilarang memperkuat klub yang sama lebih dari 2 musim berturut-turut. Aturan ini tetap diberlakukan untuk musim 2025-2026. Pemain asing, termasuk dari Asia, tidak dapat bermain 3 musim beruntun di klub yang sama, bunyi keterangan resmi dari KOVO. Alasan Megawati meninggalkan V-League akhirnya terungkap lewat siaran langsung TikTok yang dilakukan Ayun Sapta, Tante Mega. Dalam live tersebut, Ayun menjelaskan bahwa Mega punya komitmen di tanah air yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mega itu dulu disuruh memilih Polri, Bank Jatim, atau pekerjaan lain. Dia memilih Bank Jatim, ungkap Ayun, dikutip dalam live TikTok. Aku di bank aja Mbak, karena aku perempuan, biar masih ada waktu di rumah, lanjut Ayun menirukan jawaban keponakannya. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Red Spark di final V-League, Megawati dipastikan akan kembali ke Indonesia. Ia bakal aktif lagi di Bank Jatim dan langsung memperkuat salah satu klub raksasa Proliga, yakni Gresik Petrokimia.